Oke. So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Ya, seperti yang kalian lihat, ini masuk frame nggak? Ya. Kita bakal bahas 17 case iPhone 17 Pro. Ya udah langsung aja. Karena ini banyak banget, kita bakal pindah ke kamera yang di atas. Let's go. Oke, jadi di rekomendasi case kali ini kita bakal cari case terbaik buat iPhone 17 Pro dan spesifik mungkin buat warna deep blue ya yang aku pakai sekarang ini karena ya warnanya ini nggak warna netral karena dia bukan warna hitam atau putih. Jadi mungkin agak sedikit susah buat nyocokin case mana sih yang cocok sama smartphone ini. Oke, di sini aku udah siapin 17 case. Nanti kita juga bakal coba ke MagSafe kayak gimana, terus fittingnya, lubang-lubangnya gimana, sama kalau misal kita gesek-gesek ke meja itu bakal aman atau enggak. Kita mulai dari case pertama. Ini ada, oke, ini dia. Ini Skinarma yang versi Phantom. Harganya ini 750.000. Cuma itu harga belum termasuk promo ya. Kalau harga kalian pakein voucher dan lain-lain harusnya ya bisa lebih murah. Ini case sebenarnya udah aku pakai dari awal pakai si iPhone 17 Pro karena ini desain case yang keren sih. Ini ganteng banget buat dipakai. Ya meskipun ada aksen-aksen oranye, mungkin lebih cocok kalau body smartphone kalian itu warnanya orange. Cuma ini so far aku pakai di yang warna deep blue ini juga aman banget, keren banget. Dan ya bisa kalian lihat di sini juga ada MagSafe-nya dan di sini kita bisa jadiin pegangan seperti ini dan dia juga bisa jadi stand. Mau stand portrait atau landscape dia juga bisa. Nah, seperti ini. Terus kalau ditempelin ke MagSafe juga masih aman, dia masih nyambung. Buat proteksi layarnya juga aman, dia kelindung. Kalau belakang juga nih ada lebihan di bagian kameranya ya, terutama di sisi-sisi sebelah sini. Jadi aman banget kalau digeletakin seperti ini. Terus kalau buat lubang-lubang seperti ini yang sisi bawah, ini tombol-tombolnya juga enak banget buat dipencet-pencet. Sisi atas nggak ada apa-apa. Sisi kiri ini ada tombol power. Terus bagian kamera buttonnya juga bolong ya, dia tipenya seperti ini. Oke, ini harga 750.000. Jadi langsung aja kita next ke case selanjutnya. Oke, selanjutnya ini ada Zack. Ini yang crystal clear. Harganya ini ada di 549.000. Packagingnya cakep-cakep ya case zaman sekarang. Langsung aja kita pasang. Oke, looks-nya jadi seperti ini. Ini nonjolin warna iPhone kalian ya. Setelah dipakai ternyata dia cukup tebel, tapi proteksinya ini sih mantep ya. Buat desain kameranya seperti ini. Aku suka nih yang seperti ini karena kotak di sebelah sini sama ininya kepisah bagian flash dan LiDAR-nya. Terus ada ring MagSafe-nya di sini. Kalau buat lubang-lubang sih harusnya aman ya. Di sebelah sini. Terus tombol-tombol juga masih enak, masih clicky dan nggak berat. Kalau sebelah sini tombol power. Oke, aman. Terus di sini buat bagian kamera actionnya dia bolong. Kalau buat proteksi sendiri aman, bagian layar, bagian kamera juga aman. Dan buat MagSafe-nya ya pastinya nyambung ya karena dia udah ada ring MagSafe. Oke, kita lanjut ke case berikutnya. Oke, ini masih Zack lagi. Kali ini adalah Zack Rainer Snap MagSafe Kickstand. Oke, harganya ini ada di Rp899.000. Langsung kita lihat. Kalau Zack, modul kameranya kebanyakan seperti ini ya. Jadi bagian kamera sama bagian flash itu kepisah. Langsung kita pasang. Oke, looks-nya jadi seperti ini. Jadi tebel banget ya ternyata ya. Jadi bagian belakang logo Apple tuh masih kelihatan, cuma samar-samar karena warnanya ini gelap. Di sini kita juga dapat kickstand yang bisa kita jadiin stand HP-nya, mau berdiri bisa, tiduran juga bisa pastinya. Kalau buat proteksi sini nggak usah ditanya lagi ya, dia tebel banget. Di sini ada aksen-aksen orange-nya juga. Kalau buat bolongan seperti ini, oh ternyata di bagian colokannya dia ditutup seperti ini. Ini proteksinya mantap sih. Kalau buat tombol sendiri dia enteng, aman. Di bagian atas oh ada sedikit aksen-aksen orange seperti ini ya. Oke, kalau buat tombol sebelah sini juga aman. Di sini, nah di sini dia bukan bolong tapi ada kapasitifnya juga, jadi ya ini nyambung sih. Dan buat fungsinya sih sama-sama aja kayak kita nggak pakai. Oke. Kalau buat proteksi layar udah pasti aman, kamera juga udah pasti aman, dan buat MagSafe udah pasti bisa karena ya ada ring MagSafe-nya di bagian sini. Oke, lanjut kita ke case selanjutnya. Oke, selanjutnya ini ada G-Case MagSafe, namanya gitu doang. Ini case yang cukup murah, harganya di 160.000. Bagian belakang itu kayak abu-abu frosted.
yang masih tembus gitu ya, dan langsung aja kita pasang. Oke, looks-nya seperti ini ketika udah dipasang. Di sini ada aksen warna abu-abu yang lebih muda dari bagian bawahnya. Terus logo Apple juga masih kelihatan di sini. Terus kalau kita lihat buat lubang aman ya, dia seperti ini. Kalau buat tombol-tombol empuk juga, tombol sebelah sini. Oke, dan ini bolong. Kalau buat proteksi layar, oh enggak, ini layarnya dia nggak nyampe ke layar ya. Mungkin karena aku udah pakai tempered, yang temperednya itu lumayan tebel, jadi mungkin kena. Cuma kalau misal kalian nggak pakai tempered sih harusnya ini aman. Tapi karena ini aku pakai tempered glass yang lumayan tebel, bagian layar masih kena ke meja. Terus kalau kita lihat bagian bawah, dia aman karena dia lebih tebel daripada kameranya. Oke, kalau buat MagSafe harusnya juga pasti aman. Ya, seperti itu. Kita lanjut aja ke case selanjutnya. Oke, selanjutnya ada Move Snap Case. Ini harganya ada di Rp799.000. Warnanya grey seperti ini. Oke, oh bagian dalamnya ternyata blue-blue seperti ini dan lembut ya. Bagus nih buat body HP. Ada MagSafe-nya juga tadi kalau kalian lihat. Ini lembut dan ini bahannya kulit sintetis. Jadi kalau dipegang juga agak empuk-empuk dikit dan ya gripnya juga nyaman. Oke, kalau kita lihat buat lubang-lubangnya aman banget seperti ini. Terus buat tombol, oh tombol agak sedikit berat sih dibanding yang sebelum-sebelumnya ya. Ya, tombolnya agak sedikit berat. Terus kalau buat kamera buttonnya di sini ada tambahan, jadi bukan bolong tipenya. Oke, seperti itu. Kalau buat proteksi bagian kamera aman, dia lebih timbul. Kalau bagian layar, oh bagian layar aman. Aku kira ini masih tipis, ternyata dia masih lebih tebal daripada bagian temperednya. Mantap. Kalau buat MagSafe aman ya karena dia udah ada ringnya. Oke, kita ke case selanjutnya. Oke, next yang keenam ini ada case dari More, yaitu More Flex Case. Harganya ini ada di Rp199.000. Langsung aja kita lihat. Oke, seperti ini. Jadi dia kayak frosted gitu, semi transparan, dan langsung aja kita pakai. Oke, tampilannya seperti ini ketika udah dipasang. Dia pinggir-pinggirnya kayak telanjang gitu ya buat di sisi kanan kirinya. Jadi ini case bukan buat proteksi sih, lebih ke buat gaya aja. Dan kalau buat logo Apple dia masih kelihatan. Terus di sini juga ada hidung babi yang posisinya agak awkward karena dia posisinya ada di bodi belakang. Lalu di sini ada tulisan More. Kalau kita lihat buat bolongannya, oh seperti ini ternyata. Bolongan bagian bawahnya dia bolongan kecil-kecil seperti ini. Oke, ya kalau tombol-tombol sih udah pasti aman ya. Kalau buat proteksi layar, oh dia nggak aman buat ditidurin. Kalau buat bagian belakang dia masih aman karena lebihannya itu masih lebih jauh daripada lensa kameranya. Kalau buat MagSafe-nya sih harusnya udah aman ya. Ya, seperti itu. Lanjut aja kita ke case berikutnya. Nah, yang berikutnya ini masih dari More juga, masih jenis yang sama, tapi bedanya ini leather ya. Bisa kalian lihat, ini yang menarik warna orange. Karena, ya harusnya ini kalau misal iPhone kalian warna orange bakalan cocok banget sama case yang satu ini. Bentuknya seperti ini, langsung aja kita pasang ya. Oke, tampilannya seperti ini. Ini mungkin kalau warna kalian orange atau silver yang lebih normal warnanya, itu bakalan masuk sama casing yang satu ini. Sebenarnya ini bagus banget, bagian belakangnya empuk-empuk gitu ya. Premium, kualitasnya kerasa banget di sini. Oh ya, harganya ini ada di 249. Terus kalau buat bolongan-bolongannya sendiri seperti ini, beda kayak yang tadi ya. Terus ya kalau tombol-tombol sih udah pasti aman ya. Kalau buat bagian layar dia masih kena langsung ke layar. Kalau bagian belakang dia aman karena masih kelindungin. Jadi pastiin kalau kalian beli case dari More ini yang semi naked kayak gini, jangan ditaruhnya tiduran ya. Apalagi kalian nggak pakai tempered, wah udah bahaya itu. Ya buat MagSafe dia aman ya. Jadi udah bisa dipakai kalau misal kalian suka pakai charging magnetik. Oke, kita ke case berikutnya. Oke, selanjutnya ini case berarti ke-8. Ini ada case dari Banks yang namanya ini adalah Banks Lucid Armor. Harganya dia ada di Rp199.000. Ini aku cukup kaget, dia cukup murah, tapi untuk kualitasnya ini mantep. Dia tuh semi hard case, jadi bagian sini tuh masih kayak lentur-lentur dikit gitu ya. Oke, langsung aja kita pakai aja ya.
Oke, seperti ini desainnya ketika udah dipakein. Dia bagian modul kameranya mirip kayak casingnya Zack ya, yang di bagian sini kepisah. Cakep sih ini. Terus buat logo Apple masih samar-samar sedikit kelihatan tuh, bisa kalian lihat ya. Dan buat ringnya warna hitam. Kalau buat bolongan seperti ini, dia aman banget. Kalau buat tombol-tombol dia, kliki, mantap. Enteng. Di sini dia juga nggak bolong, jadi ada kayak tambahan gitu. Oke, dan ini cukup. Dan ini responsif, udah pernah aku coba juga. Oke, kalau buat proteksinya, dia bagian layar masih terlindungi, jadi masih sedikit lebih timbul daripada bagian layarnya. Kalau buat bagian belakang juga masih aman. Kalau buat MagSafe udah pasti aman lah ya. Oke, langsung aja kita ke case selanjutnya. Yang ke-9 ini ada case dari ASENARO, yaitu ASENARO Hybrid Matte Case. Harganya ini Rp259.000. Oke, langsung aja kita pakai. Oke, tampilannya seperti ini, normal aja. Dia bagian sebelah sini itu rubber, dan buat bagian belakangnya hard case. Kalau buat logo Apple masih sedikit kelihatan, ringnya warna hitam. Terus kalau kita lihat lubang-lubangnya seperti ini, dia mantap ya, presisi. Terus kalau kita pencet tombol-tombolnya juga empuk, lumayan. Ada aksen sedikit warna orange di sebelah sini. Tombol power juga aman. Bagian kamera buttonnya dia bolong. Terus kalau buat proteksi, dia bagian layar masih terlindungi dan bagian belakang juga masih terlindungi. Kalau buat MagSafe-nya, oke, aman ya. Dia udah, karena udah ada ringnya ya, jadi udah pasti aman. Oke, kita next ke case selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ini juga masih dari ASENARO. Ini harganya yang paling murah di rekomendasi kali ini. Harganya ada di Rp99.000. Ini namanya ASENARO Ultra Thin. Nah, seperti ini dia modelnya, tipis. Langsung aja kita pakai ya. Let's go. Oke, seperti ini. Tampilannya clean banget. Ini kalau misal iPhone kalian yang warna silver ini bakalan cakep banget sih. Dia tipis banget ya. Ini bukan casing protektif sih. Ini cuma casing buat melindungi dari baret-baret aja. Dan kalau misal jatuh ya udah wassalam. Oke, kalau buat bolongannya sendiri dia cukup berani dengan buat bolongan yang kecil-kecil seperti ini. Tapi ya ini presisi. Terus buat tombol-tombol juga empuk, aman. Di bagian kamera bolong. Kalau buat proteksi layar dia, sayang sekali ya. Seperti yang sudah kita duga, karena dia bukan case protektif, jadi bagian layar tidak aman. Kalau bagian belakang sih aman, karena dia lumayan lebihannya lumayan jauh. Oke, kalau buat MagSafe, karena ini bukan case MagSafe, tapi karena tipis, ya udah pasti dia aman dan udah cukup kuat juga nih. Kita lanjut aja ke case selanjutnya. Case ke-11 ada Nilkin. Ini namanya Nilkin Cam Shield Pro Case yang harganya Rp219.000. Sesuai namanya, Cam Shield. Ya, jadi dia melindungi kamera. Ini menarik sih. Aku beli ini karena ini case yang agak lain. Tuh, bisa digeser-geser. Langsung aja kita pasang deh. Daripada penasaran, let's go. Nah, tampilannya seperti ini. Ini kayak orang lagi pakai masker ya, bisa dibuka tutup. Dan ini, bentar. Ini kalau kita buka maksimal seperti ini, dia kayak keluar seperti ini, tapi ini bisa kita buka. Nah, jadi LiDAR dan LED flashnya masih bisa kebuka. Kita juga bisa tutup kameranya kalau misal tidak terpakai seperti ini. Ini cukup menarik. Terus kalau kita lihat buat bolongan-bolongannya dia aman banget. Terus kalau buat tombol-tombol juga empuk, mantap. Buat kamera shutternya dia juga bolong seperti ini. Kalau buat proteksi sendiri bagian layar, bentar, ternyata bagian layar tidak selebih itu ya buat bagian proteksi depannya, jadi masih kena layar. Cuma kalau bagian belakang sih udah pasti aman ya. Oke, kalau buat proteksi buat MagSafe-nya sendiri, karena dia bukan case MagSafe, apakah masih bisa tembus? Masih, tapi kalau ditanya kuat atau enggak, ini gampang banget lepas ya tuh. Oke, seperti itu buat Nilkin. Kita lanjut ke case selanjutnya. Case nomor 12 ini ada Switch Easy Stand Case yang harganya ini ada di Rp449.000. Langsung aja kita buka. Oke, case-nya seperti biasa ya, kayak case hybrid biasa yang ada ring MagSafe, bagian belakang hard case, bagian pinggir-pinggir itu rubber. Tapi yang membedakan dia di bagian bawah ada kickstand-nya. Ini dari brand yang cukup terkenal juga, yaitu Switch Easy. Dan kalau kita buka seperti ini, dia agak miring ya buat engselnya, tapi dia bisa tiduran, bisa berdiri juga, mantep. Oke, kalau buat bolongannya sendiri dia di bagian bawah seperti ini. Di bagian sini ada lubang buat lanyard.
Tombol-tombolnya juga aman, empuk. Buat di bagian kamera dia bolong ya. Kalau buat proteksinya cukup terlindungi. Ya ini nggak kena langsung ke layar. Kalau buat bagian belakang juga aman. Kalau buat MagSafe udah pasti aman ya, karena dia udah ada ring MagSafe-nya. Oke, langsung aja kita lanjut ke case selanjutnya. Selanjutnya ini ada UAG yang civilian case, harganya ini ada di 1 juta kembali 1000 ya. Ini case yang paling mahal di video kali ini. Siapa yang tidak kenal UAG atau Urban Armor Gear, tebel banget ya. Langsung kita lihat dia kalau dipasangin seperti apa. Wih, seperti ini tampilannya. Ada warna biru, warna orange, warna hijau army. Wah, ini ganteng sih. Cuma kalau misal di sini warnanya oranye, ini bakalan lebih cakep lagi, atau misal warna yang silver juga bakalan cakep kalau dilihat. Dia cukup tebal ketika dipegang karena ya ini case protektif dari UAG. Kalau kita lihat di bagian bawah dia aman banget buat bolongan-bolongannya. Terus kalau buat tombol-tombol, empuk banget ya. Nggak nyangka loh, ini case protektif tapi bagian tombol ini empuk. Bahkan ini lebih empuk dari case-case yang sebelum-sebelumnya kita coba. Nggak expect sih. Oke, buat bagian kameranya dia ternyata dibolongin ya, tipenya seperti ini. Dan buat lanyard, dia bolongannya ada di sebelah sini dan di sebelah sini. Jadi ada dua seperti itu di ujung-ujung. Kalau buat proteksi ya, ini udah dibanting-banting juga kayaknya aman. Oke, kalau buat MagSafe-nya sendiri dia aman karena udah ada ring MagSafe-nya. Oke, lanjut kita ke case selanjutnya. Case ke-14 masih dari UAG, kali ini yang tipe Plasma XTI ya. Ini harganya ada di Rp899.000 atau Rp900.000. Oke, dia juga case yang tebal dan langsung aja kita pasang. Oke, tampilannya seperti ini. Ketika udah dipasang dia jadi kotak banget ya, kayak Samsung Ultra. Dan di sini kita juga dapat ring MagSafe yang bisa dijadiin stand sekalian. Ini mau kita taruh berdiri seperti ini atau tiduran juga masih bisa banget. Kalau buat bolongannya sendiri dia juga udah aman. Oke, ada lubang lanyard di kanan kiri. Tombolnya ini juga sama empuknya kayak sebelumnya. Terus buat bagian kamera button dia bolong seperti ini. Oke, kalau MagSafe ya aman ya. Walaupun dia bisa dilepas-lepas seperti ini, tapi ini tetap nyambung ke sistem magnetiknya. Kalau buat proteksi ya udah pasti aman lah ya, karena dia tipe case protektif. Jadi langsung aja kita ke case selanjutnya. Case nomor 15 ada Kaudabi sintetis yang harganya ini ada di Rp720.000. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Dia hitam polos biasa, bagian belakang hard case, sisi-sisinya karet gitu ya. Langsung aja kita pasang ke case, ke HP-nya kayak gimana. Oke, seperti ini tampilannya buat kalian yang pengen tampil simple, ya cowok-cowok yang pengen tampil simple, ini case yang cocok sama kalian, nggak mau neko-neko. Kalau kita lihat bolongannya juga aman, tombol-tombolnya empuk, tombol power juga empuk. Terus buat bagian kamera ini ada tambahan gitu ya, jadi bukan yang tipe bolong. Kalau buat proteksi sendiri dia udah aman, ini kelihatan sih cukup tebal di bagian kamera dan bagian layarnya. Kalau buat MagSafe dia udah aman karena udah ada ring MagSafe-nya. Oke, ini Kaudabi sintetis yang harganya Rp720.000. Oke, seperti itu kita lanjut ke case selanjutnya. Oke, case nomor 16 ini masih dari Kaudabi, namanya ini Kaudabi Veil XT Case yang harganya ini ada di Rp399.000 atau di Rp400.000. Oke, langsung kita buka. Nah, tampilannya seperti ini, dia mirip kayak case tin seperti itu. Langsung aja kita pasang kali ya. Oke, kalau udah dipasang seperti ini mungkin bakalan cocok kalau misal iPhone kalian yang warna silver ya. Dan buat, ya ini bukan tipe case protektif. Terus buat lubang-lubangnya sendiri seperti ini di bagian bawah. Dia bolongan-bolongannya kecil ya. Terus kalau buat tombol-tombol, empuk, enak. Oke, bagian kamera dia bolong. Terus kalau buat layar, proteksi ke layar dia tidak aman karena langsung kena ke layar. Kalau buat bagian bawah atau bagian belakang dia aman karena lebihannya ini lumayan ya di bagian kamera. Kalau buat MagSafe-nya sendiri dia bisa tembus, tapi ini kurang kuat ya karena dia nggak ada ringnya, jadi gampang lepas tuh. Oke, seperti itu. Lanjut kita ke case selanjutnya.
Oke, case nomor 17 ini ada case dari Brooklyn, yaitu Brooklyn Slim Elegant Case yang harganya ini ada di Rp159.000. Tapi sebelum itu, tenang, ini masih ada satu case lagi terakhir karena sebenarnya ini ada 18 case ya, bukan 17. 17 biar namanya sama aja kayak iPhone 17 Pro. Ya udah, langsung aja kita lihat ini case dari Brooklyn ya, harganya cukup murah, Rp159.000. Nah, dia bentuknya seperti ini, di bagian belakang tuh ya transparan seperti ini. Langsung aja kita pasang. Wah, seperti ini. Ini kalau misal kalian pengen nampilin warna body dari iPhone kalian ya, ini bakalan keren banget. Bagian sisi-sisinya dia warnanya hitam. Terus kalau kita lihat buat lubang-lubangnya dia juga presisi, mantap. Tombol-tombolnya agak berat ternyata. Ya, tombol di bagian sini agak lumayan berat. Tombol power juga sedikit lumayan berat, tapi nggak seberat yang sisi sebelah sini tadi. Buat lubang kameranya seperti ini. Oke, kalau buat proteksinya sendiri dia aman ya bagian depan. Kalau bagian belakang dia juga aman. Kalau buat MagSafe masih bisa, cuma ya ini nggak kuat karena dia tidak ada ring MagSafe-nya. Jadi misal kalian pengen naruh di stand-stand yang seperti ini mungkin bakal jatuh gitu ya. Oke, langsung aja kita ke case terakhir. Nah, ini dia case terakhir dari Mills yang namanya ini Mills Alcantara. Ini nggak beli sendiri. Kalau yang lain kan tadi 17-nya itu beli sendiri ya. Karena tadi pikirnya mau buat konten 17 case iPhone, ternyata si Mills ini ngirimin case ya. Terima kasih buat Mills karena kita dikirimin case yang packingnya ternyata cukup premium. Ini tebel banget loh. Oke, kita juga dapat sertifikat of ini sertifikat keaslian. Dan ini apa nih? How to preserve. Kita dapat seperti ini dan ini case-nya. Ini cocok nih sama yang warna yang aku pakai sekarang, yaitu warna deep blue. Langsung aja kita pasang. Oke, tampilannya seperti ini dan ya bagian belakangnya dia blue seperti ini dan ini tampilan premium. Cuma mungkin kalau misal tangan kalian berkeringat ini bakal nyimpen banyak kotoran. Ya misal kayak kalian biasa main badminton ya, kalian pakai yang tipe gripnya itu yang handuk ya, kan itu lama-lama juga bau. Ya ini kalau misal tangan kalian gampang basah, ini mungkin bakal kurang cocok sama kalian. Tapi ini harus diakui ini cukup keren sih, apalagi perpaduan warna biru sama iPhone-nya yang juga warna biru. Kalau kita lihat buat bagian bawahnya seperti ini buat bolongannya. Di bagian speaker sama mikrofon dia bolongannya kecil-kecil. Kalau buat tombol dia empuk. Oke, mantap. Terus di bagian kamera dia bolong seperti ini. Kalau buat proteksi sendiri aman ya, tuh. Kalau buat belakang juga aman, dan buat MagSafe harusnya aman karena dia udah ada ring MagSafe-nya. Oke, seperti itu. Ini kita beresin dulu, nanti kita buat kesimpulan. Oke, kesimpulannya kalau ditanya top 3 case favorit kuliah sore, yang peringkat ketiga ini ada dia ada Zack Crystal Clear, harganya ini Rp549.000. Dia cakepnya tuh bisa nampilin bodinya, warnanya keluar. Terus ya seperti yang aku bilang tadi, aku suka modul kamera seperti ini. Terus dia proteksinya juga bagus banget. Lumayan tebel, mungkin ya bakal kurang cocok buat kalian yang nggak suka HP jadi lebih tebel, tapi ini mantap sih buat proteksinya. Air cushionnya juga ada di pinggir-pinggirnya, jadi ya aku suka sama case yang satu ini. Terus di peringkat 2 ini ada case dari UAG atau Urban Armor Gear yang varian civilian case ya. Harganya ini mahal sih, Rp1.000.000, tapi aku suka dia bikin HP-nya jadi kelihatan ganteng. Ya, sayangnya ini kalau misal aku ambil yang warna orange, dia bakalan cocok banget nih sama bagian sisi-sisi kameranya yang warna orange juga. Proteksinya jangan ditanya, kalau UAG mah ya udah pasti kuat lah ya buat ngeprotek smartphone kalian. Nah, sama terakhir ini case yang dari awal sudah aku pakai, yaitu adalah Skinarma Phantom, harganya Rp750.000. Tapi jujur aja ini case terbaik yang pernah aku pakai. Ya, desainnya ganteng, terus multifungsi juga. Bagian belakangnya ini bisa dijadiin stand, terus bisa dijadiin hand grip, dan ada MagSafe-nya tetap bisa kepake dengan sempurna. Dan yang aku suka dia juga lumayan protektif lah ya. Jadi meskipun jadi sedikit lebih tebal, tapi dia cukup ngebuat smartphone kita lebih terproteksi. Yang mungkin
minor ya. Ini bagian tombol-tombolnya ada aksen orange. Ya, ini sekali lagi bakalan cocok buat kalian yang pakai iPhone 17 Pro yang warna orange. Ya, jadi paling itu aja sih. Tapi sisanya aku suka banget sama case yang satu ini, dan ini jadi salah satu case yang mungkin terbaik ya, yang aku suka. Ya, kalau kalian punya pendapat yang beda ya terserah kalian, karena ini pendapat pribadiku seperti itu. Oke, mungkin gitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.